Eh, saya Ketua MUI 10 Koto, nama Mirdas Ilyas. Ya, Mirdas Ilyas, dan sekarang tinggal di Penyalayan. Eh, Kalau mengenai apa yang terjadi sekarang, misalnya di Makassar misalnya, atau di banyak tempat yang pernah terjadi bom-bom bunuh diri. Kalau kita mengaji, karena saya memang penceramah yang terus, yang namanya bunuh diri itu tidak ada dalam Islam. Sebab apapun alasannya, bunuh diri itu, sehebat apapun, sesaleh apapun dia di dunia, kalau dia bunuh diri, dia kekal dalam neraka dengan bunuh dirinya itu. Oleh sebab itu Islam tidak pernah mengajarkan bunuh diri, malah kita wajib menjaga diri. Kata Nabi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan diri kamu kepada kebinasaan. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Dan itu tidak ada pembelok-belokannya dalam agama. Tidak ada pembelokannya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Dan itu tidak bisa dicari-cari jalan lain. Jadi dengan alasan apapun, apalagi kalau untuk menegakkan yang baik, dibunuh diri itu tidak ada. Jangankan membunuh diri, menyakiti diri atau membiarkan diri sakit tidak boleh. Oleh sebab itu sangat aneh lah kalau ada orang mengatakan dia itu mantap agamanya, katanya dengan bunuh diri dia pergi ke tempat-tempat. Tidak ada. Dan Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk jahat kepada orang lain. Tidak ada itu. Kita kan pernah juga, saya pernah diminta untuk memberikan ceramah di Polres tentang radikalisme agama katanya. Dan tidak ada ajaran Islam yang radikal itu yang membuatkan orang harus menjadi ngotot menyampaikan sasarannya. Itu bukan dikatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Jangan memaksakan, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah masuk Islam, yaitu ajaran agama itu sendiri menyuruh kita ya salat, puasa. Kalau kita katakan orang yang tidak salat ini akibatnya, itu kan sudah wajar saja. Tapi memaksa orang untuk masuk agama kita, atau orang lain sedang beribadah lantas kita bom misalnya, tidak ada perintahnya agama kita. Dicari apapun ayat Al-Qur'annya, dicari hadisnya adalah kapan perang itu dalam Islam? Ketika orang Islam diperangi. Kalau tidak diperangi tidak ada. Contohnya perang selama Nabi berada di Madinah, kan datang orang Quraisy dari Makkah pergi menyerang, atau orang Yahudi pergi menyerang, orang Farsi menyerang, itu mempertahankan agama. Tapi bahwa Nabi Muhammad merencanakan perang itu tidak ada. Karena itu kita harus mencontoh Nabi. Nabi itu kan uswatun hasanah kita. Belum pernah terdengar oleh kita besok wahai kaum muslimin kita akan memerangi Sianmu, tidak ada itu. Ya, coba disampaikan kepada Nabi. Tentara Quraisy sudah sampai di sana Rasulullah. Nabi siapkan perang. Jadi tidak ada dalam Islam ya Pak Kuat, yang ajaran Islam itu menyuruh orang memerangi orang lain, tidak ada. Apalagi kalau misalnya mungkin saja yang ada di gereja itu, atau misalnya yang terjadi pernah dulu di Jakarta di Jalan Tamrin kan, yang terkena tuh orang Islam, punya istri, punya anak 8. Kan kita menciptakan kemelaratan namanya itu. Nah, jadi Islam tidak pernah menciptakan kemelaratan. Jadi orang kalau diberi hidayah oleh Allah, dia seagama dengan kita bisa. Kalau tidak diberi oleh hidayah itu tidak pula urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Maka tidak ada yang dipaksa-paksakan begitu. Lantas kena sakit hati misalnya, kita mati kena sakit hati masuk neraka juga kita. Jadi oleh sebab itu nanti apapun namanya, alasan apapun, mencelakai diri tambah mencelakai orang lain itu tidak boleh. Dalam Islam itu dikatakan begitu, ayatnya begitu tuh. Siapa yang membunuh satu diri, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Siapa yang membunuh suatu diri tanpa sebab oleh kesalahan orang yang dibunuhnya itu, dia seperti membunuh orang banyak. Maka bisa dia punya anak 3 misalnya, dia punya istri, dia punya kemenakan lagi. Berarti dia membuat orang lain, bukan yang dibunuh ini saja yang menderita juga yang lain jadinya. Nah, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia tuh membunuh orang banyak. Maka Islam tetap melarang itu.
Ini bukan perkara paham-paham saja ini. Mungkin orang lain memahami ayatnya begitu. Ayatnya memang begitu. Ayatnya memang menyuruh kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain, menjaga kehidupan. Makanya dalam Islam itu ada namanya maqasidus syariah namanya. Ya, maqasidus syariah. Apa tujuan syariat Islam itu? Yang pertama memelihara agama sendiri. Yang kedua memelihara jiwa. Jiwa kita dan jiwa orang lain wajib diselamatkan secara agama. Ya bukan keluarga kita saja, siapapun. Makanya di dalam agama misalnya kita diwajibkan menghormati tetangga. Kan digantungkan Allah itu disambungkan Allah dengan percaya dengan Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kan begitu? Lantas Nabi menjelaskan sekalipun tetangga kita itu tidak seagama dengan kita, hak tetangganya tetap ada. Tidak boleh kita katakan, itu tidak sagamo jawab terus mangalu tuh ada ceritanya itu. Tetangga kita walaupun tidak seakidah dengan kita tetap tetangga kita. Kalau kita menyantuni tetangga yang muslim, tetangga yang non muslim tetap kita tetangga. Kecuali dia mengganggu. Kalau dia mengganggu anak kita, mengganggu ibadah kita, tuh lain ceritanya lagi. Ya nak, rasanya cukup bagus lah. Kalau orang Islam ini semuanya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya, tidak akan salah dia. Tidak salah dia. Apalagi kalau sering mengaji pula, banyak pula taat ibadatnya. Tahu dia bahasa orang lain itu butuh keamanan, butuh ketentraman. Ada hadis Nabi itu yang menyuruhkan berimanlah agar kamu aman. Jadi beriman ini membawa keamanan. Tidak membuat orang jadi sengsara. Tidak ada satu butir ayat pun atau hadis pun yang menyatakan, yang menyuruhkan kita harus mengganggu orang lain. Kita harus hidup di dunia ini sebagai hamba Allah yang baik. Nah, ini barangkali sekedar pandangan kita, dan itu kita tidak membuat-buat pandangan itu. Kita kembali saja kepada Al-Quran, kepada hadis. Bagaimana kita hidup di bumi Allah ini menciptakan kebaikan, tapi tidak pernah memaksakan kebaikan. Karena kadang-kadang keluarga kita sendiri, ya kalau Nabi mengatakan itu kita wajib menjaga diri anak kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka, tapi kan juga bukan memukuli mereka. Ya kita nasihati saja dia. Tidak paksa-paksakan, kan tidak ada itu. Inilah barangkali sekedar pandangan kita ya Pak Kuah. Mudah-mudahan kita dengan agama kita baik, orang juga menjadi baik. Soal hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipaksakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.